adik-adik yang sudah menyempatkan kehadirannya pada siang hari ini. Nah, pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Anjamsari. Saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan. Hari ini saya akan mengimplementasikan budaya positif dari Angkatan 5. Yaitu ada perubahan paradigma. Apa sih itu perubahan paradigma? Nah, sebelum kita mulai dari perubahan paradigma, di sini kita akan bermain dulu. Apa sih yang Anda miliki? Kira-kira apa yang Anda miliki? Nah, sekarang jenengan sedoyo niki mangke saya kasih kertas. Di kertas ini boleh ditulis. Ditulis apa hal yang membuat yang paling berharga bagi Anda. Entah itu anak, entah itu keluarga, entah itu perhiasan. Nah, nanti di sini ditulis hal yang paling berharga. Nanti hal itu gimana sih caranya jenengan kabeh kuwi mempertahankan. Gimana sih caranya biar ini itu nggak dikasihkan, walaupun mau diminta sama siapapun nggak bakal dikasihkan. Oke, ini nanti saya bagikan. Nah, coba jenengan sedoyo nanti menuliskan apa yang menjadi hal yang sangat berharga bagi diri Anda yang tidak boleh dimiliki orang lain. Silahkan, entah itu keluarga, entah itu suami, entah itu anak, entah itu perhiasan. Coba dituliskan. Setelah ditulis, sambut, sudah. Setelah ditulis, silahkan digenggam. Nah, sekarang saya ingin jenengan semua berhadapan-hadapan, saling berhadapan. Nah, coba sekarang Ibu Tanti mohon sama Ibu Rahayu. Ibu Rahayu merayu Ibu Tanti, entah itu dengan rayuan, entah itu dengan rayuan, entah itu dengan ancaman. Coba, apakah Bu Tanti itu mau nggak sih ngasihkan apa yang beliau miliki sama Bu Rahayu? Nah sekarang Bu Heni juga sama Bu Anis juga sama, Ibu juga sama. Ayo silahkan. Sekarang kita tuliskan yang tadi digenggam. Silahkan mencoba merayu. Gimana caranya? Entah itu dengan tadi ya Bu, dengan paksaan, dengan ancaman, dengan apa sih rayuan maus, atau mau digantikan dengan apa? Silahkan. Silahkan ya. Oh, mau ada. Oh iya belum. Ada yang mau menghasilkan apa yang digenggam? Enggak. Gimana Bu? Enggak boleh, iya. Tetap dipertahankan, iya. Nah, terima kasih. Gimana Bu? Ada yang mau mengasihkan yang digenggam apa tidak? Oh, tidak mau. Kenapa? Ayo, kenapa? Ini punya kita harus kita pertahankan. Ini punya kita harus kita pertahankan. Nah, itu namanya yang mempunyai kendali untuk mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri. Seperti tadi, aku punya yang berharga banget ini. Aku nggak mau nih dikasihkan sama Bu Tanti sama Bu Rahayu. Aku nggak mau. Kenapa? Karena ini milikku, nggak bakalan tak kasih. Itu yang mengontrol itu diri kita sendiri. Semisal kita mau mengasih pun, itu ya diri kita sendiri yang mengontrol. Nah, seperti itu. Di sini perubahan paradigma teori kontrol itu dibagi menjadi 3. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi murid kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kalau kita kadang mengontrol murid, kadang dengan ini ya Bu, dengan memaksa, dengan memaksa, diam. Padahal anak itu tidak mau diam. Nah, itu yang bisa mengontrol orang itu hanya dirinya sendiri.
Perubahan paradigma simulasi, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Simulasi responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia lain. Nah, bisa nggak sih kita mengontrol orang agar orang itu mempunyai pandangan yang sama dengan kita? Kan tidak bisa, nggih? Ya, setiap orang punya pandangan yang lain, entah itu tentang pemikiran apapun itu Masing-masing. yang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak semua teori yang buruk itu salah. Nah, seperti seorang anak didik kita ya Bun, mereka berlari-lari, tapi mereka tetap memperhatikan. Gimana betul? Betul. Ada anak yang super aktif, tapi dia tetap mau berpikir, mau mengerjakan apa yang diperintahkan. Enggak semuanya itu salah. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar apa benar? Betul kan? Tidak ada yang bisa mengontrol diri saya selain diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi, bisa nggak sih aku nyuruh jenengan bawa sini aja, mau dengan paksaan, mau dengan rayuan? Kalau emang jenengannya nggak boleh, yo kita nggak bisa memaksa. Gimana? Dengan kekerasan apapun ya tidak bakal bisa memaksa. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini kalau teori gagal, kalau rujukan itu gagal, kita pasti akan dengan yang lainnya lagi. Kepriye ya caranya, gimana ya caranya biar sampai Ibu Tanti itu memberikan apa yang dia miliki kepada saya. Seperti itu nggih. Gimana ya caranya? Kita akan selalu berpikir, gimana sih caranya si anak itu bisa bisa mau mendengarkan kita. Di teori belajar kan seperti itu nggih. Nah, itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Kita harus berpikir selalu kita harus bisa mengontrol anak gimana pun caranya, tapi dengan hal-hal yang positif ya, dan bukan hal yang negatif. Untuk teori yang kedua yaitu disiplin positif. Makna disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman ataupun hukuman. Nah, kalau kita mau mengancam anak maupun mau menghukum anak, itu sebetulnya kurang tepat ya. Itu bukan teori disiplin positif. Terus yang kedua, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini kita harus bisa mengontrol apa yang menjadi tujuan mulia kita sebagai pendidik. Jangan ayo mengancam, tapi kita kurang menghargai, kurang tujuan mulia kita sebagai pendidik itu apa? Seperti itu, nggih. Yang ketiga yaitu disiplin. Banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, di sini teori disiplin positif yang ketiga ini kita cenderung memaksa anak untuk patuh. Itu mereka sebenarnya tidak nyaman, Bun. Iya. Mereka apa sih, aku nggak mau sekolah, aku selalu dituntut untuk anteng. Iya, takut, betul Bu tadi. Takut, apalagi kita sebagai pendidik kadang menghukum. Nama badan. Entah itu hal-hal yang sepele pasti kita akan menghukum. Nah, itu kurang efektif.
Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya maupun berasal dari luar dirinya. Nah, gimana sih cara kita mewujudkan murid yang merdeka berasal dari luar dari dirinya? Ini tugas kita nih. Gimana sih? Berarti kita harus menemukan disiplin positif yang sebenarnya. Jadi kita ganti antara hukuman dan paksaan itu diganti dengan hal-hal yang positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewujudkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain disiplin dari diri kita. Peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, berarti kita harus menumbuhkan dulu suasana merdeka dengan menggunakan disiplin positif tadi. Contohnya mungkin disiplin positif, kita berangkat tepat waktu, anak pasti akan mengikutinya. Terus dengan berdoa, mungkin ya disiplin positifnya dalam berdoa, kita memberi contoh berdoa, sikap berdoa yang baik. Itu nanti anak-anak pasti akan mengikuti dengan sendirinya. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka iku jarwonya normo tapi sing panegra ing uga kawat kuasa amandri prayiga mereka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Nah, di sini anak-anak tidak harus selalu diperintah, biarkan mereka berkreasi. Aku pengennya bikin, kita menyuruh anak bikin bunga, tapi anak itu bikinnya ikan. Nah, ya udah terserah mereka. Kita harus membiarkan mereka memerintah dirinya sendiri, tapi dengan tetap dikontrol, oke? Terus untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu menurut Dr. William Castle pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dan Gosen 98. Nilai kebijakan yang dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini udah gak asing ya Bun buat kita, karena sekarang kita harus menerapkan teori profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila ini ada beberapa poin, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kita harus mengajarkan anak caranya, entah itu dengan praktek sholat, entah itu dengan apa sih ciptaan-ciptaan Tuhan. Kalau Ginang seperti itu, kebinekaan global. Kita juga harus memperkenalkan murid kita kebinekaan global. Mandiri, kita tidak harus selalu menuntun anak, biarkanlah anak itu kreatif, biarkanlah anak itu menalar kritis sesuai dengan pemikiran yang kita, serta gotong royong. Nah, gimana sih anak-anak di TK itu bisa membantu temannya, bisa berbagi. Paling tidak kita bisa mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk meningkatkan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa. Mari wujudkan disiplin positif di sekolah agar terbentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, kita sebagai seorang pendidik, tugas kita adalah membimbing. Caranya yaitu tadi, kita dulu yang disiplin. Kita dulu yang memberi contoh yang baik. Nanti anak pasti akan mengikuti. Ya, betul sekali itu. Menjadi tauladan bagi anak. Untuk pembelajaran yang kedua yaitu kita akan membahas teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa sih itu semua? Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia terlebih dahulu. Menurut Genfors dan Diangos dalam bukunya Lasting School Discipline menyatakan ada 3 teori perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini tingkatnya lebih rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang mempunyai perilaku ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Sebenarnya sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini termasuk bersifat eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah nggak Bun? Di motivasi yang kedua ini dari murid kita, mereka berangkatnya logasi, mereka mau membantu gurunya untuk mendapatkan apa? Kira-kira? Ujian, iya. Nah, ini anak yang motivasi ini itu ingin apa ya? Mendapatkan hadiah. Ujian kan hadiah nih. Ujian hadiah, enggak soal uang dan lain sebagainya, enggak. Ujian pun itu hadiah atau penghargaan. Kalau kita sendiri gimana Bun? Pertanyaan Bun. Kalau kita berangkat pagi, kita menginginkan pengakuan enggak sih dari teman kita? Kadang. Kadang ya betul. Kadang yang enggak ini ya maksudnya. Ya, betul. Ada yang kok bermanfaat itu yo. Sak kobreng ya kan? Kalau lebih baik makan pagi. Tapi ada juga yang seperti tadi Bu Anis katakan, kalau kita berangkat pagi kita ingin diakui, oh iya itu loh apa guru yang teladan. Kadang seperti ini, satu lembaga ada satu orang yang cacat dalam artian berangkatnya siang, ya jam 10 anak-anak sudah pulang, beliau baru berangkat. Itu nanti satu sekolahan itu cacat semua. Gimana mau ada? Iya. Padahal satu orang loh itu yang membuat cacat. Nah itu juga apa ya? Suatu negatif nggak boleh ditiru. Nah, bertentara itu imbalan. Berarti tadi kita harus ya bareng-bareng lah gimana caranya biar tidak cacat seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang ketiga, kira-kira kalau kita berangkatnya pagi untuk diri kita sendiri ada nggak ya? Ada juga. Oke. Alhamdulillah bisa tepat waktu. Alhamdulillah bisa tepat waktu. Alhamdulillah saya tidak menginginkan imbalan, dipuji dan lain sebagainya. Juga banyak yang seperti ini. Untuk motivasi ini akan bertanya, akan menjadi seperti apa sih bila saya melakukannya? Ya waraku. Aku mangkat isupi, aku mau jadi kepiye sih yo? Gitu kan? Aku nanti jadinya guru yang seperti apa ya? Ya kan seperti itu, oke.
Itu bukan, itu sifatnya internal. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi dari ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebijakan karena mereka ini menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, di sini tujuan kita menanamkan disiplin positif itu agar anak nantinya itu tidak terus-terus mangkatnya awan. Jadi ada dampaknya. Kita mencari dampaknya. Kalau anak itu sudah bisa mengikuti pelajaran pertamanya melayu-melayu dengan mendengarkan dengan lari-lari mau sholat suwi bocah yo manut dhewe ngeten nggih. Nah, itu untuk diri anak sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah bumi. Nah, seperti yang tadi di poin awal, kalau merdeka, kita sebagai guru gimana caranya kita untuk memerdekakan murid kita. Nah, kita sendiri sebagai guru, gimana sih cara kita untuk memerdekakan diri kita? Nah, itu. Oke. Gimana pernah Ibu? Nah, untuk selanjutnya yaitu penghargaan maupun hukuman. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Pon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini kondisi murid, memperbaiki kondisi murid kesalahan mereka, dari kesalahan mereka sehingga pada kelompok mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, di sini tugas kita juga gimana sih memperbaiki kesalahan-kesalahan murid dengan contoh mau ya Bu, kita dengan memberi contoh. Karena di TK kan kita harus selalu memberi contoh yang baik. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan diri yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada adanya solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Lima teori kontrol. Nah, di sini motivasi itu ada 5 teori kontrol, yaitu guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Nah, identitas gagal, kontrol dari ruang, menghindari hukuman. Di sini penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti, menghindari. Perbuatan orang merasa bersalah.
Nah, di sini berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa kepadamu itu suatu hukuman. Terus kalau guru berkata kamu tidak melakukan, awas ya, nah itu juga hukuman. Oke? Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan itu, ibu stres, itu suatu hukuman identitas yang gagal. Terus identitas yang berhasil atau sukses, kontrol di luar, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang. Di sini ada teman dan ada pemantau. Bila membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, terus pemantaunya itu menghitung dan mengukur. Di sini membuat alasan-alasan untuk muridnya itu berhasil nggak naik? Itu berhasil ya, itu identitas yang berhasil. Terus manajernya identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri. Manajernya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, bila anak itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu berarti kita berhasil. Contohnya dari pernyataan-pernyataan, saya kecewa dengan siapa yang mengatakannya, membuat yang merasa bersalah. Jadi seperti ini, saya kecewa sekali kepadamu. Oh ya oke yuk, mau pacarannya ya. Saya kecewa sekali kepadamu, membuat orang merasa bersalah. Nah, tegang sekali saya. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Ada yang anak yang nggak mau diam, ada yang mengerjakannya asal-asalan. Kita pasti bilang, ibu kok kecewa sekali sama kamu kok gak pernah mendengarkan. Nah, nanti si anak itu pasti akan merasa kecewa. Iya ya, kok saya nggak merasa. Nah, nanti anak langsung pesan ya bu, biar langsung. Nah, gitu. Nah, terus pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Itu teorinya adalah penghukum. Kenapa penghukum? Karena tidak pernah. Tidak pernah berarti kan orang tahu, ya kan? Nah, itu berarti suatu hukuman. Apakah kamu ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, kalau ini kita sebagai teman, ayo sih kelas kalau guru, itu kan kita harus sebagai teman juga. Kalau pemantau yaitu apakah kamu mau mendapatkan stiker zina hari ini? Nah, itu beda lagi. Itu sebagai pemantau agar anak termotivasi mau mengerjakannya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga penghukum. Yang pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita harus melakukan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Karena kalau kita ada keyakinan kelas, biasanya anak itu akan termotivasi. Seperti saya juga melakukan keyakinan kelas di sekolah. Jangan jajan di luar sekolah. Karena apa? Di sekolah banyak sekali orang yang berjualan. Nah, jangan jajan di luar sekolah. Ada anak yang masih melanggar, tapi kan itu bertahap ya. Kita harus bertahap melakukan keyakinan kelas. Dan tak lain juga banyak sekali juga anak yang mau nurut. Untuk dukungan motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kalau anak diatur itu pernah bun, suka ya, kayak kita pernah diatur kadang bu harus gini, bu harus gini. Nah, kita merasa jenuh juga kalau selalu dapat aturan. Nah, kalau kita melakukan keyakinan kelas, insya Allah anak lebih suka. Nah, peraturan kelas ini dibuat nantinya akan berdampak keyakinan kelas. Nanti ada lingkungan positif. Lalu kita akan ke
seharusnya kita diterapkan di sekolah. Peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kerasnya kita mengajarkan tanggung jawab kepada anak didik kita. Dilarang mengganggu orang lain. Itu kita mengajarkan anak untuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian menunggu giliran. Nah, di sini bergantian menunggu giliran, anak diajarkan untuk bersabar, untuk menghormati orang lain. Menggunakan masker itu juga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga keselamatan dan keamanan. Kadang kita di sekolahan itu anak TK kan nggak mau ya, pasti selalu lari-lari. Nah itu sebuah kita harus mempunyai keyakinan kelas untuk keselamatan mereka. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah itu suatu hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang terjadi. Nah perbedaannya sudah jelas ya. Kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi itu yang harus terjadi. Membuat anak sakit jika jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, stimulasi dan tanggapan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, terasingkan untuk sementara. Untuk pembelajaran yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia di dunia berkualitas. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yaitu untuk bertahan hidup. Dari bertahan hidup itu kita akan mempunyai juga, kita butuh juga kesenangan. Kita butuh kesenangan, kita butuh kebebasan, kita butuh kasih sayang dan diterima. Kita juga butuh penguasaan. Betul nama Mbak Teniku? Untuk teori kontrol yaitu peraturan memantau konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai, manajer dan memperbaikinya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini tadi segitiga restitusinya yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menyamakan keyakinan. Langkahnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan
menjadi kalimat reflektif buat kita. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga sering juga ya Bun. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah kita biasa ngomong, nggak apa-apa kalau salah. Dulu juga biasa seperti itu, kadang juga salah. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kalau kita anak yang membutuhkan perhatian itu kita kritik itu, nanti malah anak itu jadi ya, malah kesana akhirnya. Nah, ini contoh kasusnya. Pak Rahmat terlambat datang ke sekolah, sehingga Pak Rahmat tidak bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan peraturan yang ada. Saya akan melakukan 3 restitusi dengan duduk bersama, berdialog untuk memecahkan masalah ini, menstabilkan identitas. Guru, selamat pagi Pak Rahmat, apa kabar? Sehatkah? Pak Rahmat, selamat pagi Pak, alhamdulillah sehat. Pak Rahmat, mengapa kamu bisa terlambat datang ke sekolah? Iya Pak. Pak Rahmat, mohon maaf karena saya terlambat. Pak Rahmatnya, Bapak mengerti karena tidak biasanya kamu terlambat seperti ini, sehingga karena ketinggalan banyak mengikuti pelajaran. Iya, anak. Nah, iya Pak, Rahma merasa bersalah telah mengecewakan Bapak, padahal seharusnya saya bisa datang lebih pagi. Tidak terlambat, maafkan Rahma. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya dulu ketika sekolah pernah melakukan kesalahan itu. Pak Guru harap kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, di sini berarti poinnya apa Bu? Pak Guru ini tidak menyalahkan anak karena si anak itu datang terlambat, tapi Pak Guru ini ingin mencari solusi. Nah, apa sih biasanya orang ngangkat awan kok ingin ngangkatnya awan menang, kan seperti itu. Kadang kita juga kalau di sekolah, nah apa sih cara mengangkatnya awan teman? Aku tanginnya awan Bu Guru. Nah, berarti nanti kita bisa iya betul, sarapannya belum ada. Nah, berarti nanti kita bisa menjelaskan gimana sih caranya kok bisa nih berangkatin awan terus. Nah, sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik itu baik ataupun buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka setiap sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin bisa terdengar asing buat guru, namun dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memfasilitasi kebutuhan mereka. Nah, kalimat restitusinya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi
kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kalimat diskusi ini bagus buat kita, nggih. Terus, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Nah, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memfasilitasi sikap yang tidak baik seperti tantangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan pengawasan atau power. Walaupun seringkali bertabrakan, namun kebutuhan yang lain yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, kita memahami alasan melakukan sesuatu, maka kita akan merasa dipahami. Nah, di sini berarti kita harus menggali informasi. Kenapa sih si anak ini menjadi bagian dari masalahnya? Gimana sih kita harus melakukan tindakan seperti apa yang harus kita lakukan agar anak ini terlepas dari masalah-masalahnya? Mengatakan para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada kita. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa. Karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda bahwa anak-anak yang tadinya tidak terbuka, akhirnya mereka mau terbuka sama bu gurunya. Nah, kalau kita di TK pasti anak itu akan sehat, gitu. Kenapa sih kamu berangkat terlambat seperti tadi? Ibu masak kawanan, bangunnya kawanan. Nah, di situ kita bisa menggali dan memahami anak gimana sih. Nanti kita bisa juga, yole berarti kamu tidurnya lebih awal lagi. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mungkin menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan satu kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini dari kalimat ini kita bisa menjadikan motivasi buat anak kita. Terus kita juga bisa membuat kesepakatan. Oke. Apa sih? Kamu ingin seperti apa sih kelas kita? Seperti itu, oke? Oh iya, aku ingin kelas kita diwarnai seperti ini. Aku ingin kelas kita menjadi kelas yang bersih. Itu juga bagus. Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apa kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Bayangkan, anak akan mengatakan ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Nah, di sini kita biasanya, kamu mau jadi apa ya?
mau jadi pilot, mau jadi polisi, piye carane? Nah, dokter, gimana caranya? Anak itu belum berpikir ke sana. Nah, untuk menjadi orang yang seperti itu, guru dapat membantu anak dengan bertanya seperti apa jika mereka ingin menjadi seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambarannya. Jadi kita jangan pernah mematahkan semangat anak untuk menggapai cita-citanya. Nah, itu teori dari budaya positif yang telah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk budaya positif atau mungkin ada yang belum jelas ya. Monggo kalau mau ditanyakan boleh. Oke Bu, Dipun. Terima kasih. Nama Bayu, yang kamu tidak usah kenalan ya. Oke, itu tadi ya. Terima kasih Bu Ayu. Tadi Bu Ayu sudah menjelaskan bahwa dengan adanya keyakinan kelas itu anak-anak dalam belajar akan lebih tertarik. Terus yang saya tanyakan sebagai guru, upaya apa yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Terima kasih. Mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Upaya yang dapat kita lakukan Ya. untuk mewujudkan. Ya. Untuk upaya yang kita lakukan itu ada beberapa langkah, yaitu melanjutkan keyakinan kelas adalah orientasi pada siswa. Jadi tentang pentingnya kesepakatan dulu. Kita harus sepakat dulu. Kelas ini mau dijadikan seperti apa sih? Sambil duduk ya Bu. Tadi berdiri capek. Nah, aduh. Kesepakatan kelas dulu yang kita prioritaskan, kita bangun. Ya. Setelah kesepakatan itu terjadi, nanti kita akan komitmen dulu sama murid-murid kita. Apa sih yang harus yang tadi kita sepakati itu? Misal, Bu, di kelas kita akan menjaga kebersihan. Oh iya, berarti kita kesepakati dulu. Kita tulis dulu. Kesepakatan itu apa saja dulu, terus apa yang wajib dilakukan. Setelah itu, kita memimpin diskusi atas kesepakatan itu. Bisa nggak sih semua warga kelas itu mentaati peraturan kesepakatan tadi yang telah dibuat seperti itu. Jadi kita langkah-langkahnya dulu dibuat. Setelah itu orientasi kepada siswa dulu tentang pentingnya peraturan kelas atau apa tadi keyakinan kelas tersebut. Setelah itu rancang, baru kita kesepakatan. Oke. Kadang ada anak yang aku pengennya seperti ini, juga ada anak aku nggak mau seperti ini. Kan kita nggak mungkin ya, kita harus oh ya enggak, kamu harus ngikutin si A, gitu kan nggak? Kita harus sepakat. Kalau memang ada satu anak yang nggak sepakat, mending kita cari opsi lain, gitu. Kita cari keyakinan kelas lain. Nyata. Oke. Ada lagi? Gimana Bu? Terima kasih ya. Oke. Ada lagi mungkin? Bayu. Ya, silakan Bu Rahayu. Untuk apa alasan kita membuat keyakinan kelasnya? Untuk alasan kita tadi sudah dijelaskan. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Karena kita harus diharapkan itu dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah, keyakinan kelas itu dibuat karena ingin anak-anak itu disiplin. Nah, dari disiplin itu nanti muncullah motivasi intrinsik yang bukan paksaan ya, intrinsik bukan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi. Jadi peraturan kelas, keyakinan kelas dibuat itu untuk ya itu tadi membuat anak menjadi disiplin. Dari anak disiplin itu nanti pertama dari kelas, nanti lingkungan sekolah, warga sekolah, nanti kita dapat melakukan budaya positif di sekolah kita seperti itu. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu, terus dari dalam kelas dulu, terus nanti dari warganya yang lebih besar lagi, dari lingkungan. Kan kita gabung ya dari kelas A, kelas B, lah nanti satu lingkungan sekolah, nanti juga warga itu nanti dapat budaya positifnya di sekolah seperti itu. Mungkin ada lagi?
Sudah? Ya, kalau sudah, terima kasih. Sekian dari saya untuk implementasi budaya positif CGP Angkatan 5. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sudah hadir dan mengikuti implementasi ini dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi